Halo guys, selamat datang di channel gua. Di sini gua bakalan ngebahas tentang light novel Inkia no Boku ni Batsugame. Yok langsung aja ke videonya. Sepulang sekolah para siswa pergi ke karaoke. Dan beberapa suara perempuan terdengar di kelas. Oke, Nanami kalah dan yang dihukum adalah Nanami. Batsugame, ya hebat itu bukan aku. Nah di sini nih MC kita Mizumai Yoshino, datang ke kelas buat ngambil tasnya dan dia gak sengaja ngedengerin percakapan antara tiga cewek tersebut. Dia langsung buru-buru ngemasin barang-barangnya untuk langsung meninggalkan kelas. Di sini tuh tiga cewek gak sadar kalau ada si Mizumai Yoshino di kelas dan gak nyadar kalau dia lagi ngebuka pintu, karena mereka bertiga lagi asik ngerumpi. Biasalah anak cewek kalau udah ngumpul lupa ama keadaan sekitar. Nah salah satu cewek ngomong, jadi hukumannya, besok sepulang sekolah aku ingin kau menembak anak laki-laki yang tidak banyak berhubungan denganmu. Oh ini tidak buruk, hah. Nah nama cewek yang dihukum di sini tuh si Nanami Ibara. Jawab teman Nanami. Teman Nanami yang satunya lagi duduk di atas meja dan dia tuh lagi pakai rok mini. Alhasil si MC bisa lihat cangut si cewek itu. Pada dasarnya karena ini hanya permainan, tidak perlu khawatir dan bahkan jika kalian putus nanti dia tidak akan tahu bahwa pengakuan itu hanya permainan. Anjir cewek emang suka gitu ya, abis dibaperin lalu gak mau tanggung jawab. Oke lanjut, juga dia tidak akan terluka jika kamu berhasil berkencan selama 1 bulan. Kamu benar, kata satu cewek yang di sebelahnya. Girlah, woi mbak, hati kami para cowok tuh mudah tersakiti ya mbak, masa abis dibaperin terus ditinggal dasar woman. Nah di sini tuh Nanami Ibara tuh merupakan orang paling populer di sekolahnya mereka ya, dan dia tuh selalu nolak cowok-cowok yang mau nembak dia. Nah di sini ketika si MC mau balik ke rumahnya dia dengar kalau si Nanami bilang, baiklah besok, aku akan mengaku pada orang yang sepertinya paling dewasa di kelas Mizumai Yoshino, BTW tuh namanya si MC kita ya. Nah di sini si MC kita bingung mau seneng atau sedih. Nah kan jadi si MC bakalan ditembak besok ama Nanami. Setelah sampai di rumah, si MC langsung main game. Siapa nih abis pulang sekolah langsung main game. Di dalam game si MC nyeritain apa yang dia dengar barusan di sekolah ama teman-teman mabarnya, kalau dia bakalan dapat pengakuan tapi bohongan. Si MC nanya ke salah satu teman mabarnya. Aku takut besok, apa yang harus aku lakukan Baron-san? Nama salah satu teman mabar MC di game. Ada apa dengan ini? Apakah ini tidak cukup? Kamu tidak punya pacar kan? Ini adalah kesempatan untukmu untuk membiasakan diri dengan perempuan. Girlah si Baron enteng betu mulut. Aku dengan tegas menolaknya, tolong tolak pengakuan main-main seperti ini Kennen-san. Kennen tuh user namanya si MC di game. BTW yang tegas suruh menolak pengakuan itu salah satu teman mabar MC juga, nickname-nya Miss Peach. Si MC berterima kasih ama si Miss Peach karena dia marah untuk si MC. Tapi si MC juga bilang ama si Miss Peach, jangan berkata seenaknya. Terus si Miss Peach nanya, emang kenapa? Karena di menembakmu karena game hukuman, tidak apa-apa menolaknya begitu saja. Tenanglah Peach, kata si Baron buat ngehibur si Peach. Girlah si Peach best friend gak mau temannya tersakiti gegara woman. Kennen-san, tidakkah kau pikir sedang dalam keadaan dilema sekarang? Kata si Baron. Jika itu masalahnya kamu bisa menerimanya, dari kedua sisi ini adalah manfaat terbesar bagimu, lanjut si Baron. Terus si MC nanya, apa untungnya bagi dia? Tidak masalah kamu menolak atau menerimanya, gadis itu sangat populer dengan lawan jenis kan? Iya, dia sangat populer. Dibandingkan dengan pria tampan yang pernah dicampakannya, jika kamu berkencan selama sebulan dengannya itu akan meninggalkan kesan yang lebih baik dan, kamu harus mengambil kesempatan ini. Dengan menerimanya, kamu bisa berkencan paling lama sebulan bukan? Kemudian buatlah dia jatuh cinta padamu. Baron-san, hei apa yang kau bicarakan? Hei ingat kau memiliki keuntungan besar di sini,
yaitu kamu tahu kalau pengakuan ini hanya sebuah game hukuman. Aku tahu ini, tapi apakah ini keuntungan besar? Ya, aku akan sangat senang jika itu aku, mungkin aku akan kegirangan. Ya bagaimana gak kegirangan nih, cewek paling populer di sekolah nembak lu, itu kan hayalan kebanyakan para jomblo ngenes di seluruh dunia. Oke lanjut. Di kelas pagi si MC dibangunin oleh Nanami. Lah si MC di kelas bukannya dengerin guru ngajar, dianya malah turu, kebiasaan gua banget tuh. Oke lanjut. Bisakah kamu meluangkan waktumu sepulang sekolah hari ini, kata si Nanami. Oke, jawab si MC. Terima kasih kalau begitu sampai jumpa sepulang sekolah. Pada saat di kelas ketika si MC memandang si Nanami terus, mata mereka gak sengaja bertemu dan saling memandang, si Nanami langsung akan tersipu dan ngeblus. Waktu sudah mulai menunjukkan sudah sore, si Nanami datang nemuin si MC. Misumi-san, maaf membuatmu menunggu lama, bisakah kamu ikut denganku sebentar? Terus mereka berjalan, si MC ngikutin dari belakang. Oke, seharusnya baik-baik saja di sini, gumam si Nanami, terus dia berbalik menghadap si MC, karena dia berputar roknya berkibar sedikit dan mau tak mau si MC dapat ngeliat isi di dalam rok. Misumi, terima kasih sudah meluangkan waktumu untukku itu. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, bisakah kamu menebaknya? Maaf karena aku belum pernah berbicara denganmu sebelumnya, aku tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu menyuruhku ke sini jika kamu ingin uang? Aku tidak bawa banyak hari ini. Lah si MC pura-pura polos padahal udah tahu apa tujuannya si Misumi. Oke lanjut. Aku tidak bermaksud memerasmu. Si MC berusaha masih memasang wajah bingung, supaya si Minami gak curiga kalau dia udah tahu apa tujuan sebenarnya dia ngajak si MC. Itu, aku. Dia ragu-ragu dan badannya gemetar. Ini biasa terjadi ketika seorang gadis mau nyatain perasaannya ke orang yang dia suka. Si Nanami jago aktingnya, boleh tuh ikut audisi FTV. Oke lanjut. Aku menyukaimu, jadi aku bilang, bisakah kau berkencan denganku? Ngak sengaja mata MC ngeliat ke atas, dia ngeliat ember besar yang muncul setelah jendela di lantai atas dibuka. Itu adalah ember yang sering digunakan untuk mengepel di sekolah. Ember itu jatuh keluar jendela. Saat si MC ngeliat itu, dia sadar kalau ember itu akan jatuh tepat di atas Minami. Melihat itu si MC refleks berlari dan menariknya Minami. Si MC gak peduli kalau dia bakalan terluka saat itu. Terus si MC ngerasa dingin dan sakit, gegara seragamnya basah kena air dan dia mulai merinding karena kedinginan. Lalu si MC memarahi orang yang ada di lantai atas itu. Tidak bisakah kamu melihat orang yang ada di bawah? Kamu tidak bisa untuk membuang air keluar jendela. Air. Dengan mata terpejam dia akhirnya mengerti keadaan dan melihat sekeliling. Setelah itu tepat dia akan mengatakan sesuatu, kepala si MC menerima kejutan besar, sebuah ember muncul di penglihatan si MC, setelah si MC memarahi orang yang di atas dengan berteriak, orang di atas tidak bisa memegangi ember dengan kuat. Si MC, bisakah kamu memegangi ember itu dengan kuat? Embermu hampir melukaiku. Si MC mengangkat kepala dan melihat ke wajahnya Nanami. MC, kau baik-baik saja. Nanami, aku baik-baik saja, kamu tidak apa-apa. MC, aku baik-baik saja, badanku sedikit basah, aku tidak apa-apa. Nanami, apa ini kepalamu berdarah? Pada awalnya si MC gak ngerasain apa-apa, tapi setelah si Nanami bilang kalau kepala si MC berdarah, di situ si MC mulai ngerasain kepalanya sakit yang amat luar biasa. Si MC sadar kalau dia terluka saat ember mengenai kepalanya. Saat itu, ember itu menyayat kulit kepala si MC dan darahnya mulai bercucuran. MC, maaf darahku mengotori wajahmu. Aku akan menghapusnya sekarang. Nanami, biarkan saja kamu. Sebelum kehilangan kesadaran si MC mendengar suara gadis yang khawatir padanya.
Setelah sadar si MC bertanya mengapa dia berada di rumah sakit. Nanami, Yoshin-kun, syukurlah kamu bangun, aku sangat mengkhawatirkanmu. Ketika si MC mengingat suara gadis yang terdengar di telinganya, gadis itu yang menangis dan memanggilnya. MC, apa kamu yang membawa aku ke sini? Terima kasih banyak, apa aku sangat berat? Nanami, syukurlah kamu bangun. Dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia menangis senang dengan sadarnya si MC. Dia masih menggunakan seragam sekolah sebelumnya dan belum berganti pakaian. MC, pakaianmu tidak kotor atau terlukakan. Jir si MC gentleman juga. Ya oke, lanjut. Nanami, ya berkatmu aku baik-baik saja, tidak, ini bukan saatnya kamu mengkhawatirkanku. Bagaimana denganmu? Kepalamu berdarah dan disiram dengan air kotor, lukanya tidak terinfeksi dengan bakteri kan? Apakah kamu merasa tidak nyaman? MC, aku baik-baik saja, tapi itu bagus kamu tidak terluka. Si MC berbalik dan menatapnya sambil tersenyum tapi dia menghindari tatapannya. Minami, sebaiknya kamu berbaring saja, dalam hal ini aku akan merawatmu. Dia tersipu dan terus mengintip si MC. Ararara, mengapa mereka berdua merona seperti ini? Mungkinkah kamar pasien digunakan berpacaran? Kata-kata guru tersebut memecahkan keheningan tersebut. Lihat, Sense membawa baju untuk seragam sekolahmu benar-benar kotor, aku akan mencucinya. Si MC menerima pakaian itu pada saat yang sama Nanami meninggalkan ruangan itu untuk sementara. Ketika si MC mengenakan pakaian, gurunya menceritakan semua detailnya sampai kenapa dia bisa sampai di ruangan kesehatan. Terus si sensei bilang untuk berterima kasih kepada Nanami yang membawanya ke sini karena ia sangat khawatir pada si MC saat itu. Pacarmu sudah berganti pakaian, guru tersebut memanggil Nanami dan keluar seolah memberi ruang privasi kepada mereka. Jir, gurunya peka. Jir. Nanami, kamu baik-baik saja. MC, aku baik-baik saja, terima kasih banyak kau sudah membantuku. Ketika guru meninggalkan mereka, keheningan tersebut terulang lagi. Nanami, apa yang ingin kamu katakan saat itu? Nanami, jawab. MC, Nanami, aku ingin mendengarkan jawabanmu. Apakah kamu sudah memikirkan jawabanmu? Jirlah nih, si Nanami gak tahu apa orang baru sadarkan diri dari pingsan kali ya. Oke, lanjut. MC, meskipun aku tidak tahu mengapa itu aku, tapi jika aku bisa, mulai sekarang tolong jaga aku Nanami-san. Mendengar jawabannya si MC, ekspresinya dari yang tadinya gelisah sekarang menjadi bahagia. Dia memberikan senyuman yang bahagia tetapi ekspresinya berubah tiba-tiba dan dia berbisik. Nanami Harato. Pada saat itu si MC bingung. Nanami, kita sudah pacaran, panggil aku Nanami, aku juga akan memanggil nama depanmu. Dia menatap dengan lembut dan mengatakan hal yang lucu dan imut. MC, begitu, mohon bantu.